Baiklah sobat semuanya, pada video ini kita akan memberikan tutorial yaitu terdapat dua cara untuk mengecek pengumuman kelulusan P3K Guru 2023. Di sini nanti kita akan bisa mengetahui apakah kita ini tidak lulus seleksi P3K Guru 2023 ataukah kita ini lulus seleksi P3K Guru tahun 2023. Dan tentunya hal yang sangat penting ini adalah pembahasan kita, yaitu langkah selanjutnya setelah kita lulus seperti apa, dan langkah selanjutnya setelah kita tidak lulus ini seperti apa. Tentunya baik itu yang lulus maupun yang belum lulus, kita harus tetap semangat ya. Bagaimanakah informasi dan tutorialnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini setidaknya untuk cara cek pengumuman kelulusan P3K Guru tahun 2023, di sini terdapat dua cara untuk yang saat ini bisa kita akses. Yang pertama yaitu melalui akun SSC ASN kita. Nah, di akun SSC ASN itu bukan hanya merupakan tempat yang kita gunakan untuk mengecek lulusan, namun juga ini nanti akan sekaligus kita gunakan sebagai link pemberkasan secara paperless dan juga pengisian DRH NI P3K 2023. Kemudian untuk yang kedua, di sini nanti kita memanfaatkan yaitu website instansi kita masing-masing. Tentunya pada website instansi inilah nanti merupakan link pengumuman ya, link pengumuman resmi untuk masing-masing instansi kita. Nah, di sini kita cek yaitu untuk yang pertama untuk mengetahui kelulusan dan juga untuk mengecek ya, yaitu link pemberkasan CASN 2023. Di sini kita masuk untuk mengecek kelulusan dan juga link pemberkasan. Ini kita masuk ke sscsnbkn.go.id, kemudian kita klik enter. Berikutnya di sini kita masuk ya, login ke akun kita di SSCSN, kemudian kita klik OK. Dan selanjutnya di sini kita akan diarahkan menuju ke halaman login. Pada halaman login di sini kita masukkan nomor induk kependudukan kita, kemudian kita masukkan password kita. Setelah itu di sini kita klik tombol masuk teman-teman. Dan selanjutnya ini adalah kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Ini kita tunjukkan contoh tampilan yang tidak lulus seleksi P3K Guru tahun 2023. Bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi P3K Guru tahun 2023, maka di bagian bawah ini akan ada tulisan seperti ini, yaitu seleksi kompetensi P3K. Maaf, Anda tidak lolos seleksi CASN 2023 yaitu P3K Guru ya. Ini berdasarkan dari nilai yang kita dapatkan. Sebenarnya di sini lulus passing grade, namun dikarenakan kita kalah perankingan, ini kita tidak lulus teman-teman. Inilah contoh yang tidak lulus ya. Nanti kita akan bahas untuk langkah selanjutnya tidak lulus itu kira-kira seperti apa. Bagi teman-teman yang di sini ketika login ke akun SSCSN, di sini mendapatkan tampilan mohon maaf Anda tidak lulus seleksi CASN 2023 P3K Guru, maka langkah berikutnya ini adalah untuk teman-teman yang tidak lulus seleksi P3K Guru tahun 2023, inilah kita nanti ikut seleksi P3K Guru di tahun 2024. Seperti yang telah disampaikan oleh Prof Nunu, bahwasannya di tahun 2024 ini Kemdikbudristek telah mengusulkan kuota sebanyak yaitu 300.000 formasi ya. Yang mana di sini nanti 200.000 itu adalah akan diperuntukkan bagi teman-teman P1 hingga P3 yang belum terakomodasi di tahun ini. Kemudian sisanya akan diberikan untuk pelamar umum yang mana nanti akan terdiri dari lulusan PPG Prajabatan juga ya, yaitu 100.000. Dan selanjutnya di sini nanti ini adalah untuk diagram ya, untuk tabel diagram batang yang telah disajikan, yaitu di sini kita bisa melihat untuk formasi yang diusulkan di tahun 2024 ini lebih besar daripada formasi di tahun 2023. Di tahun 2023 ini hanya ada 296.000 formasi, di tahun 2024 ini ada sebanyak 305.115 formasi. Ini hanya untuk formasi P3K Guru, nanti juga akan ada formasi untuk tenaga kependidikan ya, dan tentunya akan terpisah dari formasi P3K Guru ini. Nah, selanjutnya bagi teman-teman P1 ini nanti yang diakui itulah guru yang lulus passing grade di tahun 2021, yang mana diproyeksikan bahwa di seleksi tahun 2023 ini sebanyak 12.000 ini tidak lulus kembali atau tidak mendapatkan penempatan, dan ini nanti akan dipotensikan yaitu diluluskan ya, akan diangkat di tahun 2024. Bagi teman-teman P1, P2, P3 yang tidak lulus di tahun ini nanti kita akan bisa ikut seleksi kembali di tahun 2024. Semoga saja untuk yang P1 ini nanti sama halnya dengan tahun ini, yaitu tidak dites kembali.
Dan selanjutnya di sini sudah disampaikan, yaitu nanti di tahun 2024 ini nanti akan menggunakan ruang talenta digital, ruang talenta guru. Apakah ini nanti sudah akan diterapkan ataukah belum? Namun sepertinya nanti sudah akan diterapkan ya di tahun berikutnya. Nah, di sini untuk teman-teman yang tidak lulus di tahun ini kecuali P1, tentunya di sini baik itu kita lulus passing grade tanpa formasi, atau mungkin juga tidak hadir, atau mungkin juga tidak mendapatkan penempatan, hanya passing grade tanpa formasi, maka di sini nanti kita ikut kembali, yaitu seleksi proses dari awal ya, mulai dari proses pendaftaran, kemudian proses pelaksanaan, kemudian proses pengumuman kelulusan. Ini nanti akan terjadi pada ekosistem BKN, yaitu tetap melalui sscsn.bkn.go.id. Kalau misalnya kita nanti lulus seleksi, maka kita nanti akan dialirkan menuju ke ruang talenta guru. Nah, selanjutnya untuk teman-teman lulusan PPG Prajabatan, setelah kita dinyatakan lulus UKM PPG ya, ini nanti kita akan langsung dialirkan ke sini, sehingga nanti akan lebih fleksibel untuk proses seleksi di tahun depan teman-teman. Dan selanjutnya bagi teman-teman yang dinyatakan lulus seleksi, ketika login ke akun SSCSN akan ada tampilan yang seperti ini. Jadi tidak ada pemberitahuan seperti peserta yang nggak lulus, yaitu di sini untuk kata-kata lulus pun juga belum muncul. Nanti kita pantau secara berkala. Nanti akan muncul ucapan selamat Anda lolos seleksi CASN 2023. Langkah berikutnya kita melakukan pengisian DRH. Nah, di sini muncul nilai kita, nilai wawancara 26, nilai manajerial, sosial kultural, kemudian teknis afirmasi, teknis murni, kemudian total nilainya. Nah, berikutnya di sini nanti untuk teman-teman yang dinyatakan sudah lulus seleksi, ini nanti kita ikut pemberkasan ya. Inilah untuk cara pertama, yaitu untuk mengecek lulusan, itu adalah cara melalui SSCASN. Nanti teman-teman yang lulus seleksi ini menunggu link untuk melakukan pengisian DRH dan juga pemberkasan. Dan selanjutnya untuk kita mengecek ya, cara kedua itulah melalui website instansi. Misalkan saya itu berada di Kabupaten Ngawi, berarti saya berkunjungnya ke BKD Ngawi. Saya bisa ketikkan yaitu BKD Ngawi, kemudian kita klik enter, kemudian kita klik di sini yaitu BKPSDM ya. Setelah kita sampai pada BKPSDM Ngawi misalkan, nah di sini kita bisa scroll ke bawah teman-teman. Di sini sudah ada yaitu informasi hasil seleksi kompetensi dan pemberkasan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi tenaga guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi. Nah, di dalam menindaklanjuti surat PLT dari BKN sebelumnya terkait tentang pelaksanaan seleksi kompetensi dan juga pengumuman. Nah, berikutnya di sini kita bisa klik di sini ya, yaitu read more. Berikutnya di sini kita sudah sampai yaitu ke file PDF-nya. Nah, di sini pengumuman hasil seleksi P3K Guru dan juga informasi pemberkasan. Nah, kalau misalkan kita membaca seperti ini kecil ya, ini sebaiknya kita unduh saja, yaitu kita klik di sini tombol unduh ini. Dikarenakan saya sudah mengunduh, saya tidak akan mengunduhnya kembali. Nah, sekarang coba kita buka filenya. Kemudian juga di sini teman-teman kalau misalkan penasaran, ini juga dilampirkan rekapitulasi P3K Guru yang versi detail dan juga rekapitulasi P3K Guru yang versi ringkas teman-teman. Dan sekarang sudah kita buka untuk pengumuman kelulusan hasil seleksinya. Nah, pada bagian ini tentunya untuk informasi yang disampaikan itu sama halnya dengan nggak jauh berbeda dengan pengumuman yang diberikan pada Pemda ataupun juga di instansi lain ya, yaitu hasil seleksi, kemudian menindaklanjuti surat PLT Kepala BKN. Selanjutnya di sini hasil kompetensi disampaikan. Kemudian peserta seleksi kompetensi yang dinyatakan lulus ini adalah nanti selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu mengikuti pemberkasan untuk usul penetapan nomor induk P3K. Nah, kemudian di sini nanti teman-teman yang berhak untuk ikut pemberkasan itu adalah yang memiliki kode P_L dan juga P_L2 teman-teman. Ini pada kolom keterangan di lampiran ya. Kemudian terkait tentang pengkodean ini tentunya sudah kita bahas pada video sebelumnya, tentunya sudah paham semua ya untuk pengkodean dari kelulusan. Dan selanjutnya untuk melihat daftar nama peserta yang lulus dan juga tidak lulus, tentunya teman-teman di sini bisa mengecek yaitu di bagian ini ya, di bagian lampiran. Kalau misalkan kita ini memiliki kode yaitu P_L, ini adalah teman-teman dinyatakan lulus. Kemudian untuk lokasi ini adalah berada di Dinas Pendidikan. Terkait tentang lokasi sekolah penempatan, nanti yang menempatkan itu dari Dinas Pendidikan dan juga BKPSDM. Ini contoh yaitu untuk ahli pertama guru agama Islam, dikarenakan formasinya ada 82, maka di sini yang lulus itu adalah juga 82 orang. Sementara untuk perankingan yang di bawahnya itu tidak lulus ya teman-teman.
Coba kita cek, di sini adalah peserta nomor 1 sampai dengan nomor 24. Berikutnya di sini kita cek ini sampai berapa untuk yang lulus. Nah, di sini sampai di 82 ya. Oh ya, 82. Jadi formasi guru agama Islam itu ada 82 formasi. Nah, berikutnya di sini titik bawah itulah P_L. Berikutnya yang mendapatkan kode P_L inilah peserta yang dinyatakan lulus seleksi. Sedangkan peserta yang hanya memiliki kode P nggak ada L-nya, ini kita dinyatakan tidak lulus seleksi. Namun kita ini sudah lulus passing grade, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini banyak juga ya yang memiliki kode P. Nah, P itu artinya kita lulus passing grade, namun kita itu kalah rankingan ya. Kemudian kalau misalkan di sini ada kode TL, itu artinya tidak lulus passing grade. Nah, karena nggak lulus passing grade, tentunya juga kita tidak lulus ya. Dikarenakan untuk pelamar umum itu kan syarat utama harus lulus passing grade, teman-teman. Kemudian berikutnya di sini ada untuk guru agama Katolik ya. Ini P_L. Kemudian juga di sini untuk guru bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada yang P, ini adalah yang lulus passing grade dan juga tidak mendapatkan penempatan. Untuk TL ini nggak lulus passing grade ya. Nah, tentunya silahkan teman-teman bisa dicek untuk daftar nama yang lulus dan juga nggak lulus. Inilah kalian bisa cek pada bagian ini. Untuk yang nggak lulus, yang baik itu TL, TH maupun juga P saja, ini langkah berikutnya seperti yang sudah kita paparkan di depan tadi. Selanjutnya bagi teman-teman yang dinyatakan lulus, maka di sini nanti mengisi DRH atau daftar riwayat hidup serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik atau pemberkasan. Nah, deadline mulainya ini tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024. Nah, kalau misalkan sampai saat ini belum muncul link untuk pengisian DRH, teman-teman bisa pantau secara berkala. Ini adalah nanti dalam waktu nggak lama lagi akan muncul ya di akun kita, yaitu di SSCSN itu ada link pengisian DRH. Kemudian kelengkapan dokumen yang perlu disiapkan untuk usul penetapan nomor induk P3K. Silahkan teman-teman di sini mengacu pada instansi masing-masing ya. Jadi kebijakan instansi masing-masing. Dan tentunya nanti juga akan diberikan panduan untuk teman-teman itu bisa secara efektif untuk melakukan pemberkasan secara paperless. Misalkan saja di sini file JPG ya, yaitu pas foto terbaru. Kemudian untuk ketentuannya di studio foto, jadi nggak boleh pakai HP. Kemudian untuk pakaiannya itu formal, kemeja putih, berdasi hitam. Ini bagi laki-laki dengan latar belakang warna merah. Bagi yang menggunakan jilbab, ini adalah memakai warna hitam ya jilbabnya. Kemudian ijazah asli, kemudian transkrip asli, ini semua di-scan. Kemudian daftar riwayat hidup atau DRH, ini juga di-scan. Diberikan materai 10.000. Ini adalah materainya itu materai asli, bukan materai hasil scanner, teman-teman. Kemudian scan format PDF, ini adalah surat pernyataan 5 poin. Tentunya untuk isinya itu surat pernyataan 5 poin, ini juga mengacu pada instansi. Dan berikutnya di sini ada yaitu SKCK ya. Nah, untuk SKCK ini mencarinya itu di Kepolisian Negara Republik Indonesia ya. Nah, peruntukannya itu sebagai persyaratan pengangkatan P3K, yaitu pemerintah Kabupaten Ngawi. Tertanggal yaitu setelah pengumuman. Kalau misalkan pengumuman kita tanggal 22, berarti setelah tanggal itu. Jadi tanggal berapa? Tanggal 23, 24 dan seterusnya ya. Pokoknya sebelum tanggal 14 Januari. Kemudian berikutnya surat keterangan sehat jasmani rohani. Ini adalah juga peruntukannya sama, persyaratan pengangkatan P3K pemerintah Kabupaten Ngawi. Tertanggal juga sama, yaitu setelah pengumuman. Kemudian surat keterangan sehat jasmani ini adalah dari dokter yang berstatus PNS. Ini sudah ditentukan yaitu di Rumah Sakit atau RSUD Dr. Suroto Kabupaten Ngawi. Kemudian nanti mencantumkan suratnya pada saat pengisian DRH. Nah, tutorialnya ini sudah kita berikan pada video sebelumnya, atau nanti akan saya sematkan ya pada kartu video ini. Kemudian surat keterangan sehat rohani ya, ini juga kita dapatkan di RSUD Dr. Suroto. Kemudian untuk surat keterangan sehat jasmani rohani itu nanti akan diunggah di SSCSN. Kemudian juga berikutnya sama juga dengan yang rohani. Kemudian di sini nanti akan diberikan garis miring 2 sebagai pemisah untuk nomor dari mana itu yang nomor jasmani dan mana yang nomor rohani. Kemudian surat bebas nafsa ini nanti juga akan kita cari ya teman-teman. Biasanya satu paket sih kalau misalkan di Ngawi.
kemudian silahkan dicermati untuk informasi dan juga panduan pemberkasan di instansinya masing-masing. Kalau misalkan di Ngawi di sini untuk mempermudah komunikasi yang dinyatakan berhak mengikuti pemberkasan, ini diminta untuk join ke Telegram ya. Inilah untuk alamatnya, silahkan bisa diklik. Namun perlu kita ketahui bahwa link Telegram ini hanya diperuntukkan bagi teman-teman yang berkepentingan ya. Artinya kita yang nggak lulus atau mungkin juga yang hanya ingin lihat-lihat, ini juga nggak boleh teman-teman. Itulah kira-kira untuk contoh lulus, contoh tidak lulus, dan langkah selanjutnya baik itu yang lulus maupun juga yang tidak lulus ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.